Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan mengulang sedikit tentang deret geometri tak hingga yang dijelaskan oleh Pak Maryadi. Ini supaya kalian bisa mengulang-ulang ya, untuk persiapan ulangan kita nanti. Baik, deret geometri tak hingga itu ada dua. Ada deret geometri tak hingga konvergen, kemudian ada deret geometri tak hingga divergen. Bedanya apa? Kalau konvergen itu rasionya berada di antara negatif 1 dan 1. Maka kalau rasionya berada di antara negatif 1 dan 1, rumus yang dipakai untuk menentukan jumlah deret itu adalah A per 1 dikurang R. Nah, kalau rasionya kurang dari negatif 1 atau rasionya lebih dari 1, maka dia termasuk deret geometri tak hingga divergen. Nah, kita tidak perlu mencari lagi, kalau R-nya kurang dari min 1, langsung saja jumlah deretnya adalah negatif tak hingga. Kalau rasionya lebih dari 1, maka langsung saja jumlah deretnya adalah positif tak hingga. Nah, untuk positif tak hingga ini boleh dituliskan, boleh tidak. Jadi boleh tak hingga saja, itu udah artinya positif tak hingga. Tapi kalau negatif harus ditulis negatifnya ya. Oke. Ini keterangannya ada. S ini tak hingga itu dilambangkan atau dinotasikan dengan kayak angka 8 tidur ya. Jadi S tak hingga itu adalah jumlah deret geometri tak hingga. A-nya itu seperti biasa suku pertama dan R-nya adalah rasio. Baik, di sini ada beberapa contoh soal yang akan Ibu kasih. Ada 2 contoh soal, 3. Oke, kita bahas satu persatu. Baik, sebentar ya. Oke, Ibu lanjutkan untuk contoh nomor 1. Tentukan jumlah deret tak hingga dari 81 tambah 27 tambah 9 tambah 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, kita lihat A-nya atau suku pertamanya adalah 81, kemudian rasionya kita cari dulu. Cara mencari rasio kan suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, atau suku keempat dibagi suku ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini Ibu mengambil contoh suku kedua dibagi suku ke-1, 27 dibagi 8, 1. Atau kalau mau bilangannya kecil, kalian ambil saja suku keempat dibagi suku ketiga ya, 9/3. 9/3, 3/9. Nah, itu kalau disederhanakan sama-sama dibagi 3, hasilnya 1/3, sama saja ya, enggak masalah. Nah, karena rasionya 1/3, berarti kan rasionya terletak antara negatif 1 dan 1. 1/3 itu kan lebih dari negatif 1, tapi dia belum sampai 1, berarti kurang dari 1. Nah, maka dia terletak di antara negatif 1 dan 1. Nah, karena rasionya berada di antara negatif 1 dan 1, maka dia disebut sebagai deret geometri tak hingga yang konvergen. Nah, kalau tak yang konvergen berarti rumus yang digunakan ini. Tinggal kita masukkan S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Berarti A-nya 81 per 1 dikurang 1/3. R-nya kan kita dapat tadi 1/3 nih kan. Nah, cara mengulang ini bisa enggak, Nak? Ya. 1/1 dikurang 1/3. Nah, ini kan penyebutnya harus disamakan dulu. Berarti yang ini kita jadikan 3/3. Ini untuk menyamakan penyebut SD ya, pasti sudah tahu semua. Berarti dapatnya 3 dikurang 1, 2/3. Oke. Nah, yang di bawahnya berarti udah kita dapatkan 2/3. Sehingga S tak hingganya sama dengan 81. Nah, pembagian pecahan itu bisa kita ubah menjadi perkalian dengan catatan yang keduanya kita balik dari 2/3 menjadi 3/2. Jadi 81 per 2/3 itu sama juga dengan 81 dikali 3/2. Oke, 81 dikali 3, 243, itu dibagi dengan 2. Jadi hasilnya jumlah deret tersebut adalah 243/2 dalam bentuk pecahan ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Ini agak panjang dan sedikit ribet. Suku pertama suatu deret geometri tak hingga adalah X. Nah, suku pertamanya adalah X. Kemudian tentukan X yang memenuhi sehingga jumlah deret geometri tak hingga tersebut adalah 10. Nah, di sini jumlah deret geometri tak hingganya adalah 10. Dengan mengetahui ini, kita udah tahu bahwa ini adalah deret geometri tak hingga konvergen. Mengapa? Karena kalau divergen itu hasilnya pasti kalau tak min tak hingga dia plus tak hingga.
ya. Jadi kalau hasilnya atau jumlah deretnya itu min tak hingga atau positif tak hingga, maka dia divergen. Nah, tapi karena ini jumlahnya adalah 10, berarti ini adalah konvergen. Nah, kita tahu nih, berarti S tak hingganya adalah 10 ya. Kemudian A-nya suku pertamanya itu tadi kita ketahui X. Suku pertamanya adalah X. Nah, karena dia konvergen, kita gunakan rumus ini lagi. S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Ya, kita masukkan nilainya. S tak hingganya kita dapat 10, kemudian A-nya atau suku pertamanya itu tadi adalah X, diketahui dari soal. Kemudian 1 dikurang R. Kita kali silang ya, Nak ya. Oke, ini kita kali silang. Kan per 1 nih, ini dikalikan ini. Berarti 10 min 10 kali R berarti 10R. Sama dengan 1 dikali X berarti X. Nah, berarti ini min 10R sama dengan X. Nah, ini 10 yang ini positif kan, kita pindah ke kanan. Jadi negatif 10. Jadi kita dapatkan min 10R sama dengan X dikurang 10. Nah, kita mau cari nilai R-nya. Jadi R sama dengan X dikurang 10 dibagi dengan negatif 10. Nah, negatif itu kalau di bawah, negatif di bawah ini artinya punya kedua-duanya. Jadi ini bisa kita ubah menjadi ini. Nah, jadi R sama dengan, nah negatif yang ini tadi ini, kalau dia di bawah negatifnya itu artinya punya kedua-duanya. Punya atas juga, punya bawah juga. Jadi kita gabung dalam kurung. Jadi yang tadi negatif sebelumnya di sini, negatifnya kita keluarkan karena negatif itu untuk kedua-duanya. Kita kurung, berarti X dikurang 10 per 10. Oke, kita operasikan R ini kalau kita kalikan jadi min X. Nah, ini min ketemu min jadi plus, ya kan, plus. Nah, ini jadinya per 10. Oke, nah kalau sudah kita balik atau kita tukar penulisannya, jadi R sama dengan 10 nya kan positif, kita taruh di depan. Nah, X-nya kan negatif, kita taruh di belakang. Berarti min X per 10. Nah, atau pakai cara ini juga bisa, Nak. Ya, dari sini nih, dari min 10R sama dengan X min 10 nih. Nah, semuanya kita kali dengan negatif 1. Kalau kita kali dengan negatif 1, berarti kan min 10 dikali negatif 1, jadi positif 10 kan? Jadi positif 10R sama dengan X dikali dengan negatif 1, jadi negatif X. Min 10 dikali dengan negatif 1, berarti jadi plus 10 kan? Oke, nah kita mau cari R-nya nih. Jadi R sama dengan, nah yang ini dibagi 10. Oke, nah penulisannya dibalik. Nah, berarti 10-nya taruh depan positif, X-nya karena negatif kita taruh di belakang per 10. Oke, jadi ketemu R-nya adalah 10 min X per 10. Sama ya? Mana tadi? Nah, sama dengan ini. Ini dia. Oke, kita dapatkan R-nya 10 dikurang X per 10. Oke. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa deret tadi termasuk deret tak hingga yang konvergen. Kalau konvergen berarti rasionya berlaku, negatif 1 kurang dari rasio kurang dari 1. Kita masukkanlah tadi rasionya, Nak, yang kita dapat. Berarti negatif 1 kurang dari, nah rasionya kita ganti dengan ini. 10 min X per 10, 10 min X per 10 kurang dari 1. Nah, supaya tidak ada seper nih, 10 tak ada seper 10-nya nih, kita kalikan dengan 10. Semuanya kita kalikan 10. Berarti negatif 1 dikalikan 10, negatif 10. Yang ini dikalikan 10 kan tinggal dicoret nih. Ininya dicoret ini kan. Ya, tinggal 10 dikurang X. 1 dikali dengan 10 hasilnya 10. Nah, kita akan meninggalkan X sendiri. Ya, kalau tidak salah Ibu ini ketidaksamaan atau pertidaksamaan, maaf ya agak berisik, itu udah pernah kalian pelajari di SMP ya, SMP. Oke, ini untuk menghilangkan 10 berarti kan harus dikurang 10. Tujuan kita adalah meninggalkan X sendiri supaya X-nya sendiri. Nah, berarti kan 10-nya harus dibuangnya dengan cara mengurangkan dengan 10, karena 10 dikurang 10 sama dengan 0 karena kan. Nah, kalau yang di tengah ini kita kurang 10, maka yang di sebelah kiri kurang 10, sebelah kanan juga dikurang 10, harus adil. Nah, jadi ini hasilnya adalah min 10 dikurang 10. Nah, yang ini 10 dikurang 10 dikurang X ya, jadi 10-nya Ibu taruh di tengah, min 10-nya. Yang ini juga harus dikurang 10, 10 dikurang 10. Nah, min 10 dikurang min 10 dikurang 10 itu artinya min 20. Kita utang 10, utang lagi 10, jadi utangnya jadi 20. Nah, yang ini kan bisa dicoret.
10 dikurang 10 kan 0, tinggal min X. Nah yang ini 10 dikurang 10 kan 0. Nah yang kita mau cari itu kan nilai X, bukan min X. Nah supaya menghilangkan min X nya ini kan semuanya harus dibagi dengan min 1 atau dikali dengan min 1, dibagi atau dikali dengan min 1. Ingat, kalau ada tanda ketidaksamaan, kita mengali dan membagi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Yang kurang dari menjadi lebih dari. Kalau di sini lebih dari akan menjadi kurang dari. Tapi ingat, hanya kalau dia dibagi dan dikali dengan bilangan negatif. Kalau dikali dibagi dengan bilangan yang positif, tandanya tetap kurang dari, ya tetap kurang dari. Nah karena pembaginya atau pengalinya negatif, tandanya berubah ya nak ya. Jadi ini min 20 dikali dengan min 1 kan jadi positif 20, tanda jadi berubah karena tadi kita mengalihkan atau membagi dengan negatif. Nah min X dibagi dengan min 1 kan jadi positif X. Kemudian tandanya berubah dari kurang menjadi lebih. 0 dikalikan min 1 tak ngaruh, tetap 0. Nah ini kan nulisnya ini tidak lazim nak, dari besar ke kecil. Nah sebaiknya dari kecil ke besar. Nah kalau ibu menuliskan gini, 4 lebih dari 2, kalau begitu kan 2 kurang dari 4 ya kan. Nah sama dengan halnya dengan ini, 20 lebih dari X lebih dari 0. Nah kalau ibu balik nulisnya mulai dari 0, maka jadi berubah 0 kurang dari X kurang dari 20. Nah jadi itulah nilai X nya. Jadi nilai X nya berkisar antara 0 dan 20. Jadi tadi kan yang ditanyakan ini, tentukan X kan yang memenuhi sehingga jumlah deret geometri tak hingga tersebut adalah 10. Nah jadi nilai X nya adalah 0 sampai 20, berkisar antara 0 sampai 20. Oke. Contoh yang terakhir, contoh nomor 3, ini tentang yang divergen. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga 4 tambah 12 tambah 36 tambah 108. Nah pertama-tama kita cari dulu rasionya. Rasio kita ambil suku kedua dibagi suku pertama, berarti 12 dibagi 4 dapat 3 ya. Nah rasionya itu 3. Kalau rasio 3 berarti lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti dia divergen. Nah kalau divergen lebih dari 1 maka S tak hingganya sama dengan positif tak hingga. Ingat, kalau lebih dari 1 dia selalu hasilnya positif tak hingga. Tapi kalau rasionya kurang dari negatif 1, maka jumlah deretnya adalah negatif tak hingga ya. Jadi yang divergen agak gampang ya nak ya. Begitu kita tahu rasionya, kalau lebih dari 1 berarti positif tak hingga. Kalau kurang dari negatif 1 berarti negatif tak hingga. Oke. Demikian pengulangan dari deret geometri tak hingga. Nah ini juga masuk dalam ulangan hariannya nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.